Parkir di tempat umum pada asalnya gratis dan tidak boleh dipungut biaya. Bagi tukang parkir di tempat umum, dia tidak berhak minta biaya untuk sewa lahan parkir karena itu bukan tanah miliknya. Sementara dia tidak punya hak dan tidak punya wewenang yang telah diterbitkan oleh pihak resmi dan tidak ada kerelaan dari pihak pemilik mobil. Dan disebabkan fenomena ini terjadi tadyiqu kabirin 'alan nas, menyusahkan banyak orang. Sehingga orang ketika mau parkir dia mikir, wah nanti kayak mobil saya bergerak tiba-tiba prit tarik duit. Jika masing-masing pengguna kendaraan telah mendapatkan jatah untuk parkir kendaraannya, maka jangan sampai mengganggu hak orang lain. Sehingga pengguna jalan punya hak untuk lewat, pengguna jalan punya hak untuk melintas. Gara-gara Anda parkir bisa jadi mengganggu banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang parkir gratis. Menggunakan fasilitas umum diperbolehkan selama tidak melanggar aturan atau melanggar hak orang lain. Karena semua memiliki hak yang sama terhadap fasilitas umum itu. Sehingga pengguna fasilitas umum tidak boleh melakukan beberapa hal berikut. 1. Mengakui hak milik fasilitas umum itu. Ini fasilitas umum tapi dia katakan, oh ini milik saya. Gak bisa. Yang kedua, menguasai, ngapling, sehingga gak mau geser, gak mau pindah dan menyatakan itu haknya secara permanen. Ini tidak boleh. Kita jumpai di beberapa parkir milik bersama, kadang ada orang yang menaruh mobil yang nggak bisa dipakai, bannya sudah kempes semua, nggak bisa dinyalain, mesinnya rusak, bahkan olinya sudah habis, sehingga dia biarkan mobilnya rusak di situ. Sementara ada orang yang kadang dia kesulitan untuk nyari parkir. Orang ini punya mobil mangkrak ditaruh di situ, di apartemen, parkir fasum, perumahan. Akhirnya ada orang ketika mau parkir dia kesulitan. Ada juga yang dia satu keluarga kecil, suami istri punya 2 mobil, yang satu mangkrak ditinggal, yang satu dipakai. Nah, dia seharusnya punya kesempatan 1 parkir. Tapi karena dia punya 2 mobil, akhirnya dia mengambil 2 parkir. Kemudian yang ketiga adalah mengganggu pengguna yang lain. Sehingga praktek seperti ini tidak boleh dilakukan. Sebagaimana ketika orang buka lapak di trotoar atau fasilitas umum, dia tidak boleh mengakui haknya, tidak boleh menguasai, dan tidak boleh ganggu orang lain. Nah, selanjutnya, sewa lahan parkir dengan akad ijarah. Bolehkah seperti ini? Kita akan membahas dari sisi tinjauan akad untuk kasus parkir berbayar. Parkir di tempat kita secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Ada parkir resmi, ada parkir tidak resmi. Parkir resmi, dia masuk ke sebuah wilayah tertentu. Ketika masuk dia ngambil karcis, ketika keluar dia bayar. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk parkir yang resmi. Pemilik barang adalah orang yang paling berhak terhadap barangnya. Pemilik lahan berarti orang yang paling berhak terhadap lahannya. Dan kaidah kepemilikan tanah dinyatakan oleh para ulama mencakup semua yang ada di atasnya terus ke atas sampai ke langit. Sehingga kalau kita punya rumah sekian, lalu ini adalah rumah tetangga, dia membuat rumah lantai sekian, misalnya lantai 3, terus dilebarin daknya yang atas ini, nutupi rumah kita, boleh nggak? Sepakat manusia mengatakan nggak boleh. Loh kan, rumahmu di bawahnya nggak kena, ini jauh. Mungkin jaraknya 6 meter baru ada dak nutupi rumah. Iya, tapi wilayah atas ini adalah pemiliknya yang punya rumah ini. Demikian pula dia punya bawahnya terus ke dalam. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang menggosok, merampas tanah milik orang lain yang bukan haknya, maka besok di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis bumi. Sejengkal tanah dikalungkan sebanyak 7 lapis. Berarti ke bawah itu mengikuti kepemilikan yang ada di permukaan. Karena itu jika ada orang lain menggunakan, maka dia harus meminta kerelaan dari pemiliknya. Termasuk menaruh kendaraan. Kerelaan itu bisa bentuknya berbayar, bisa juga bentuknya gratis. Dan jika itu berbayar, akad yang dilakukan adalah akad ijarah, menyewa lahan untuk parkir kendaraan dengan hitungan waktu tertentu.
Beberapa fatwa mengisyaratkan hal ini, di antaranya fatwa dari Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Ketika beliau ditanya soal parkir, ada yang berbayar, apa statusnya? Jawab beliau, yajibul iltizam bitaf'ir rusumil mawaqif lil jihati allati tamlikul mawaqif wa tu'ajjiruha ala ashabis sayyarat. Wajib memenuhi aturan dengan membayar biaya parkir kepada pihak yang memiliki tempat parkir, kemudian dia sewakan kepada para pemilik mobil, sehingga statusnya adalah akad sewa. Dan keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah. Tayyib. Oleh karena itu, untuk parkir yang sifatnya sewa, maka kita wajib bayar. Nah, dalam hal ini terkadang pemilik mengelola sendiri, dan terkadang pemilik menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain. Misalnya, rumah sakit swasta. Kemudian rumah sakit ini menyerahkan pengelolaan lahan parkir kepada perusahaan ABC. Nah, perusahaan ABC menyampaikan, nanti ketertiban parkir, kemudian karyawan parkir dari kami. Sementara pemilik lahan akan mendapatkan hak misalnya 70% atau 60%. Sementara yang sisanya 40% menjadi hak milik perusahaan parkir. Seperti itu boleh. Atau dikelola sendiri oleh pemiliknya. Saya punya lahan, siapa yang parkir di sini silahkan bayar ke saya. Demikian juga boleh. Selanjutnya, hukum parkir liar. Kita beralih ke parkir liar. Yang kami maksud parkir liar adalah mereka yang menarik biaya parkir di wilayah yang bukan miliknya. Kami tegaskan, kita berbicara untuk parkir berbayar, bukan parkir gratis. Jadi di sini yang jadi masalah adalah yang narik. Yang jadi pertanyaan, atas alasan apa petugas parkir meminta uang bayaran? Kasus semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekh Dr. Muhammad Haj Isa Al-Jazairi, salah satu muridnya Dr. Muhammad Ali Farkus, hafizahumullah. Beliau mengatakan, atau ada teks pertanyaan, hunaka zahiratun intasharat fi biladina wa yama tusamma bil barking fil arsifah al-umumiyah. Ada fenomena yang tersebar di negara kami, yaitu parkir di trotoar milik umum. Apa hukum pekerjaan parkir ini? Dan apa hukum penghasilan darinya? Barakallahu fiik. Kemudian jawab Syekh Dr. Muhammad Haj Isa Al-Jazairi, kata beliau, fa inna hadhihi zahira al-mawsufa fi soal. Fenomena seperti yang ditanyakan, min madhahiri akli amwalin nasi bil batil, termasuk di antara bentuk makan harta orang lain dengan cara yang enggak benar. Wa dzalika anna hadzal harisa al-maz'um yastaghillu arsifat at-tariq al-'am limaslahatihi al-khassah. Karena penjaga parkir dalam anggapan dia mengambil keuntungan untuk trotoar jalan yang itu milik umum, sementara keuntungan itu untuk kepentingan pribadinya. Biduni takhwili minal jihati rasmiyah wa duna ridha min ashabi sayyarat. Sementara dia tidak punya hak dan tidak punya wewenang yang telah diterbitkan oleh pihak resmi dan tidak ada kerelaan dari pihak pemilik mobil. Wa qad hasala bisababi hadhihi adh-dhahirah, dan disebabkan fenomena ini terjadi tadyiqu kabirin 'alan nas, menyusahkan banyak orang. Sehingga orang ketika mau parkir dia mikir, wah nanti kayak mobil saya bergerak tiba-tiba prit tarik duit. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau memberikan solusi. Kata beliau, yang bisa kami nasihatkan bagi mereka yang ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang seharusnya dilakukan si tukang parkir, adalah memberikan layanan menjaga mobil ketika ditinggal oleh pemiliknya, dan dibayar dengan nilai tertentu. Siapa yang mau ngasih bayaran, dia bisa terima, dan yang tidak ridho, jangan minta apapun darinya. Dan jangan melarang siapapun untuk memarkirkan mobilnya, sehingga uang yang dia terima sebagai ganti dari upah menjaga mobil dan bukan upah menyewakan trotoar atau menyewakan jalan apalagi. Tayyib. Karena itu begitu ada orang yang parkir, lalu si tukang parkir ini menyampaikan kepada si pemilik, kami akan jagakan kendaraan Anda, nanti ada biayanya. Nah, kalau misalnya dia bilang, enggak Pak, kami enggak butuh dijaga, karena kendaraan saya tidak saya matikan dan di situ ada keluarga saya.
saya cuma sebentar, ada orang di dalam mobil itu. Insya Allah tidak masalah. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang ngasih, silakan diterima. Atau misalnya Anda ngasih panduan bergerak, misalnya prit, kanan kiri, maju mundur, bruk, misalnya demikian, silahkan, karena itu bisa berupa jasa yang dibayar. Selanjutnya, konsekuensi akad untuk parkir di tempat umum. Karena akadnya adalah ijarah untuk kegiatan menjaga kendaraan yang diparkir, maka penjaga berposisi sebagai pemegang amanah. Dan tugas amin atau orang yang mendapatkan amanah adalah menjalankan amanah sesuai SOP. Karena itu apabila terjadi resiko, misal ada barang yang hilang atau kendaraan hilang, siapa yang harus nanggung resiko? Kita bicara konsekuensi. Yang pertama, jika resiko ini terjadi di luar keteledoran tukang parkir, dalam arti dia telah menjaga sesuai SOP, maka tukang parkir tidak menanggung resiko. Yang kedua, jika risiko ini terjadi karena keteledoran tukang parkir, misalnya seharusnya dia jaga, malah dia tinggal ngopi, tinggal tidur, maka dia wajib mengganti semua risiko tersebut. Maka dari keterangan ini bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika parkir jangan sampai ganggu orang lain. Poin penting 1. Yang kedua, diperbolehkan memanfaatkan lahan milik umum untuk parkir selama tidak permanen dan tidak mengganggu pengguna yang lain. Sehingga kalau Anda punya mobil tapi Anda nggak punya tempat parkir, nanti jadinya mengganggu permanen, karena selalu parkir di depan rumah. Ini pemiliknya mana? Si A. Si A punya garasi nggak? Nggak punya. Masya Allah. Maka jadinya dia selalu ganggu orang, dan itu permanen. Punya mobil nggak punya tempat parkir. Yang ketiga, parkir di tempat umum pada asalnya gratis dan tidak boleh dipungut biaya. Yang keempat, parkir di tempat milik seseorang wajib minta izin kepada pemiliknya, termasuk dengan cara sewa. Yang kelima, pemilik lahan paling berhak untuk menentukan kebijakan apapun untuk lahannya, termasuk menyewakan kepada orang yang membutuhkan parkir. Yang keenam, bagi tukang parkir di tempat umum, dia tidak berhak minta biaya untuk sewa lahan parkir, karena itu bukan tanah miliknya. Namun dia berhak meminta biaya menjaga kendaraan yang diparkir. Wallahu a'lam.